Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang pendengar yang berbahagia. Rasa puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan hidup, dan mudah-mudahan hidup itu sendiri bisa kita isi dengan sesuatu yang bernilai ibadah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena bagaimanapun bahwa tujuan hidup kita di permukaan bumi ini tak lain dan tak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya ucapan selawat dan salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan nantinya kita akan mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar, di hari la zilli illa zilluhu, di hari yang tidak ada lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari kita tidak akan dapat minta pertolongan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita masih berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk salah seorang yang akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang pendengar yang berbahagia. Adapun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nabi akhir zaman. Maka sebagai seorang nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada setiap nabi itu berupa mukjizat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus nabi dan rasul sebelumnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun begitu. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakanlah nikmat yang paling besar, mukjizat yang paling hebat, yang ia adalah merupakan pegangan hidup bagi manusia yang hidup di akhir zaman. Maka adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran. Yang Al-Quran ini kaum muslimin yang berbahagia telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebaik hadisnya. Ketika beliau ingin meninggalkan dunia ini, ketika beliau ingin meninggalkan kita hidup di permukaan bumi ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni lan in tamassaktum bihi ma'abada, kitabullah wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Maka walaupun saya sudah tidak ada lagi di permukaan bumi ini, kata Rasul, saya sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kalian, akan tetapi saya tinggalkan dua wasiat kepadamu. Jikalau kamu berpegang kepada keduanya, maka saya jamin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu semua tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa dianya? Ialah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini ialah sudah nyata-nyata Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita. Sudah nyata-nyata Al-Quran itu sebagai pegangan hidup bagi kita ketika kita berada di dunia ini. Yang jadi pertanyaan kita, adakah kita termasuk salah seorang di antara orang-orang yang mereka itu mendapat petunjuk dari Al-Quran? Inilah yang akan kita bicarakan kaum muslimin yang berbahagia. Maka oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran ini nantinya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka siapakah orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran? Al-Quran itu sendiri kaum muslimin yang berbahagia katakan dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika umul muflihun. Sadaqallah maulana al-azim. Ma'asirul muslimin, hadirin sidang pendengar yang berbahagia. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, siapa orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran ini? Yang pertama kata Al-Quran itu kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang yang akan mendapat petunjuk darinya. Wallazina yu'minuna bil ghaibi. Kelompok pertama sekali orang yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran adalah orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Yang gaib adalah sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Yang gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan mata kita akan adanya. Akan tetapi itu ada menurut apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Apa dianya yang ada itu? Seperti surga dan neraka. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepada manusia. Bagi orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Orang-orang yang hatinya ikhlas. Orang-orang yang selalu hidupnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara garis besar. Maka ia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surganya. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang hidup di permukaan bumi ini selalu mencari murka Allah. Orang-orang yang hidup di permukaan bumi ini selalu mengikuti kehendak hawa nafsunya. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Maka orang-orang yang percaya di antara orang-orang yang percaya dengan yang gaib itu, percaya dengan adanya surga, percaya dengan adanya neraka, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang pertama sekali mereka akan mendapat petunjuk dari Al-Quran. Ma'asirul muslimin, hadirin sidang pendengar yang berbahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang dikatakan oleh Al-Quran mereka akan mendapat petunjuk dari Al-Quran itu. Wa yuqimunas shalah. Setelah mereka percaya dengan yang gaib, mereka adalah orang-orang yang rajin melaksanakan sholat. Mereka suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Mereka yakin dan percaya bahwa perintah Allah untuk melaksanakan sholat fardu itu adalah sesuatu yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan. Dan kemudian lagi kaum muslimin yang berbahagia bahwa perintah melaksanakan sholat itu bukanlah perintah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking perlunya, saking utamanya yang namanya ibadah melaksanakan salat itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang langsung menghadapnya dan telah memberikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kewajiban untuk melaksanakan salat ini. Maka orang-orang yang mau melaksanakan salat setelah ia percaya dengan yang gaib kemudian ia mau melaksanakan salat, adalah orang-orang yang mesti mereka inilah orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran. Ma'asirul muslimin, hadirin sidang pendengar yang berbahagia, itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran ini ialah wa mimma razaqnahum yunfikun. Adalah orang-orang yang ketika kami memberikan rezeki kepada mereka, ketika kami memberikan kelebihan harta, ketika kami memberikan kelapangan kehidupan, kelapangan harta benda, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka rezeki. Maka pada saat itu mereka yakin bahwa rezeki yang mereka terima bukanlah seutuhnya adalah milik pribadinya. Bahwa dalam harta yang ia terima, dalam uang yang ia dapatkan, di sana ada hak orang lain. Maka sebagai seorang mukmin,
bagi orang-orang tanda-tanda mereka itu akan mendapat petunjuk dari Al-Quran bahwa apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, mereka menginfakkan, mereka memberikan, mereka mengeluarkan dari harta yang ia miliki itu untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedekahkan ke masjid misalnya, dia sedekahkan kepada anak yatim, dia berikan kepada fakir miskin. Intinya orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran itu, ketika ia mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berbagi rezeki itu dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang pendengar yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian kelompok orang-orang yang berikutnya, hai Muhammad, kata Allah, yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran ini, yang mereka berhak mendapat petunjuk dari Al-Quran ini adalah orang-orang yang percaya dengan apa-apa yang telah kami turunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kamu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah menurun kitab Taurat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Zabur. Begitu juga ketika mereka percaya dengan kitab-kitab yang kami turunkan kepada nabi dan rasul sebelum engkau ya Muhammad, mereka juga akan percaya dengan kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau. Dan mereka itulah orang-orang yang akan berhak mendapat petunjuk dari Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang pendengar yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran yang terakhir ialah orang-orang yang percaya dengan hari akhirat. Orang-orang yang yakin bahwa setiap ada awal pasti ada akhirnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di permukaan bumi ini, kita hidup, kita bahagia, kita sengsara, kita merana, kita miskin dan sebagainya. Tetapi kita yakin bahwa setelah hidup itu ada matinya. Ketika kita mati itu ada hidupnya. Dan ketika hidup itulah kita akan mempertanggungjawabkan setiap amalan kita di permukaan bumi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kata Al-Quran. Ketika engkau berbuat kebaikan, ya kebaikan itu walaupun sebesar zarah, engkau pun akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Sebesar apa kebaikan dan keburukan itu engkau laksanakan. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia. Itulah dia golongan orang-orang yang insya Allah mendapat petunjuk dari Al-Quran. Dan orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran ini adalah orang-orang yang selamat hidupnya di dunia dan juga selamat di akhirat nantinya. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, masukkanlah kami. Mudah-mudahan kita semua akan termasuk kepada golongan orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Sekianlah tausiah singkat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.